Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas dipersilahkan untuk memimpin berdoa. Baiklah anak-anak, coba rapikan dulu tempat duduknya. Duduk yang rapi, tangan di atas meja semuanya. Sekarang Bapak akan mengecek kehadiran kalian semua terlebih dahulu. Oke, tampaknya hadir semua ya anak-anak. Nah, anak-anak hari ini kita akan belajar mengenai virus. Apa itu virus? Coba dari kalian mungkin tahu apa itu virus. Coba saya tanyakan terlebih dahulu pada anak-anak. Apa saja yang kalian pikirkan ketika mendengar kata virus? Nah, benar sekali. Jadi, virus itu merupakan gen penyebab infeksi yang hanya dapat hidup di dalam sel hidup, yaitu pada sel hewan, tumbuhan, jamur, dan bakteri. Sebelum melanjuti materi pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Mohon disimak ya. Jadi, tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian virus. Itu yang pertama. Siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri virus. Kemudian yang ketiga yaitu siswa dapat menunjukkan bagian-bagian struktur virus dengan baik. Jadi tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini terdapat 3 macam. Kemudian kompetensi dasar pada pertemuan kali ini yaitu mengidentifikasi struktur dan ciri-ciri virus. Indikatornya yaitu menjelaskan pengertian virus, mengidentifikasi ciri-ciri virus, menunjukkan bagian-bagian struktur virus dengan baik. Itu merupakan kompetensi dasar dan indikator pada pertemuan kali ini. Baik, apakah ada yang ditanyakan? Baiklah, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya paparkan materi pada pertemuan kali ini. Jadi, virus itu merupakan gen penyebab infeksi yang dapat hidup di dalam sel hidup, yaitu pada sel hewan, termasuk manusia juga, tumbuhan, jamur, dan bakteri. Pada awalnya, virus dianggap sebagai zat kimia biologis. Bahkan, akar bahasa Latin untuk kata virus berarti racun, karena virus mampu menyebabkan berbagai macam penyakit dan dapat menyebar di antara organisme. Kebanyakan ahli biologi yang mempelajari virus saat ini mungkin akan setuju bahwa virus tidak hidup, namun berada di wilayah abu-abu antara bentuk kehidupan dan zat kimia. Oleh karena itu, virus dapat disimpulkan agen infeksius yang terlalu kecil untuk dilihat dengan mikroskop cahaya dan mereka bukan sel. Mereka tidak memiliki inti sel, organel, atau sitoplasma. Kemudian konsep ciri-ciri virus, struktur dan reproduksi ciri-ciri virus menurut Campbell yang sudah saya baca. Jadi virus memiliki ciri-ciri yaitu hanya dapat hidup dan memperbanyak diri di dalam sel hidup organisme lain. Untuk bereproduksi, virus hanya memerlukan asam nukleat saja. Virus dibentuk oleh sebuah partikel yang disebut virion yang mengandung DNA atau RNA saja. Dapat dikristalkan, tetapi virus tersebut masih memiliki daya patogen apabila diinfeksikan ke organisme hidup. Bersifat aseluler, tidak memiliki sel, dan tidak memiliki organel-organel sel. Jadi, kenapa virus itu sering diperdebatkan? Karena statusnya sebagai makhluk hidup, ia tidak dapat menjalankan fungsi biologisnya secara bebas. Karena karakteristik khasnya ini, virus selalu terasosiasi dengan penyakit tertentu, baik pada manusia, hewan, tanaman. Untuk berikutnya yaitu ciri-ciri daripada virus.
Virus hanya memiliki satu jenis asam nukleat yang diselubungi oleh kapsid atau protein. Asam nukleat yaitu DNA atau RNA. Ukurannya sangat kecil, yaitu sekitar 25 sampai 300 nanometer. Untuk 1 nanometer sama dengan 10 sampai 9 meter. Tubuh virus tidak berbentuk sel, sehingga virus tidak memiliki inti sel, membran plasma, dan sitoplasma. Virus hanya dapat hidup dan berkembang biak pada sel hidup atau dikenal juga sebagai parasit intrasiluler oblilat. Kemudian virus merupakan suatu makhluk metaorganisme. Apa itu metaorganisme? Coba anak-anak mungkin ada yang tahu apa itu metaorganisme. Jadi, makhluk metaorganisme itu merupakan suatu bentuk peralihan antara benda mati atau memiliki sifat yang dapat dikristalkan dan makhluk hidup atau dapat berkembang biak. Itu yang dinamakan metaorganisme. Kemudian virus memiliki beberapa bentuk tubuh. Bentuk tubuh virus yaitu bulat, ada yang batang, bentuk T, dan silindris. Mungkin dari sini ada yang perlu ditanyakan, mungkin ada yang dibingungkan, silahkan bertanya terlebih dahulu. Oke, jadi paham semua ya? Baik, saya lanjut untuk materi berikutnya, yaitu struktur virus. Pada umumnya, struktur tubuh yang dimiliki oleh virus terdiri dari asam nukleat dan kapsid. Selain itu, virus juga memiliki struktur tambahan. Asam nukleat ini terdiri dari DNA atau deoksiribonukleat asid atau RNA atau ribonukleat asid. Secara umum, struktur tubuh virus terdiri atas 4 bagian, yaitu kepala, isi tubuh, ekor, dan kapsid. Itu merupakan 4 bagian utama pada struktur tubuh virus. Nah, jadi gini, kan itu terdapat 4 bagian utama, yaitu kepala, isi tubuh, ekor, dan kapsid. Jadi untuk anak-anak dipersilahkan membentuk kelompok. Masing-masing kelompok ada yang kebagian kepala, ada yang kebagian isi tubuh, ekor, dan kapsid. Silahkan didiskusikan terlebih dahulu. Pak kasih waktu sekitar 5 menit dari sekarang. Dipersilahkan untuk pindah tempat. Untuk kelompoknya menyesuaikan absen saja. Baiklah, karena sampai pada waktu 5 menit untuk masing-masing kelompok, silahkan maju ke depan perwakilannya saja untuk menjelaskan apa yang didiskusikan di dalam kelompoknya. Terima kasih untuk kelompok 1 dan 4 karena sudah menjelaskan dari struktur virus yang meliputi 4 bagian utama, yaitu kepala, isi tubuh, ekor, dan kapsid. Mungkin Bapak hanya meluruskan saja. Jadi struktur virus itu terdiri 4 bagian utama, yaitu kepala, isi tubuh, ekor, dan kapsid. Untuk kepala virus memiliki kepala berisi DNA atau RNA yang menjadi bahan genetik kehidupannya. Kemudian leher virus, tidak semua jenis virus memiliki leher. Hanya virus yang berbentuk kompleks saja yang memiliki leher. Bagian leher virus terdiri atas leher dan juga kerah yang disebut dengan kolar. Leher virus itu berfungsi sebagai tempat menyangga kepala virus. Oh iya, mohon maaf Bapak lupa. Di dalam isi kepala virus itu dilindungi oleh kapsid yang berfungsi sebagai pembentuk tubuh dan pelindung bagi virus dari kondisi lingkungan luar. Kemudian saya lanjut. Selubung ekor virus. Selubung ekor virus yang berfungsi untuk
menginjeksi DNA virus ke dalam sel hospes dan juga tempat penghubung antara kepala virus dan lempeng dasar virus. Dan isi tubuh virus atau biasa disebut virion adalah bahan genetik yang berupa salah satu tipe asam nukleat, yaitu DNA atau RNA. Tipe asam nukleat yang dimiliki virus akan mempengaruhi bentuk tubuh virus. Virus dengan isi tubuh berupa RNA biasanya berbentuk menyerupai kubus, bulat, atau polihedral. Contohnya penyakit poliomyelitis, virus influenza, dan virus radang mulut dan kuku. Kemudian ada lempeng dasar virus, berfungsi sebagai tempat melekatnya serabut, ekor, dan jarum penusuk. Kemudian yang terakhir yaitu ekor, merupakan bagian dalam struktur tubuh virus yang berfungsi sebagai alat untuk menempelkan diri pada sel inang. Ekor yang melekat di kepala ini umumnya terdiri atas beberapa tabung tersumbat yang berisi benang dan serat halus. Kemudian ada serabut ekor, bagian berupa jarum yang berfungsi untuk menempelkan tubuh virus pada sel inang. Ekor ini melekat pada kepala kapsid. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan penjelasan dari Bapak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.